Lokananta atau Lokanata tadi. Jadi ini ruangan terakhir, isinya kayak gini. Ini lagunya, jadi ini penyanyi-penyanyi dan juga penulis keroncong ini yang terkenal, Waldina Siwalang Keket. Jadi demi meminimalisir kesalahan harus pakai parameter atau notasi gitu. Dan nanti Guys, ini piringan lagu Indonesia Raya ya. Nih. Ini nggak aku sentuh ya guys. Tujuh inci. Rilisan paling sedikit diproduksi Lokanata dibanding format lainnya. 3 stanza. Ini covernya, ini piringan hitamnya, ini untuk mengawetkan mungkin, nggak tahu, atau pewangi. Ini liriknya dalam bentuk kertas. Ini nih masih asli ya guys, asli. Oke. Ini Waldina tuh. Ini cover kaset kalau kalian pernah tahu. Dari lagu nih cover piringan hitamnya guys. Wah, ini cover kayaknya ya, cover dan untuk bahan pembuatan piringan hitam ada 2. Yang pertama namanya shellac, SHTLLAC. Jadi shellac itu didapatkan dari serangga atau biasanya kita kenal sebagai bahan resin yang berbeda itu. Kemudian yang kedua adalah bahan siap ya. Ada yang tahu judul tebaknya? 876 gulungan pita update terbarunya ya. Dan tentu saja isinya beragam. Jadi ada rekaman lagu populer, ada juga rekaman lagu daerah. Sebagian besar arsip kami sudah mulai didigitalkan, jadi nanti bisa akses website kami gratis ya. Alamatnya lokananta.com. Tampilannya begini. Kemudian yang kedua ada juga website. Untuk target tahun ini kami sedang mengecek satu persatu 500 gulungan kita dari 2000. Itu isinya apa? Tapi uniknya biasanya kode-kode ini juga tidak sesuai. Jadi misal kode AS itu untuk lagu hiburan, tapi ternyata setelah dibuka itu isinya bukan lagu hiburan. Ada banyak faktor. Salah satu kemungkinannya itu karena waktu itu proses pembuatan piringan hitam yang panjang seperti itu sangat sebelum kita bisa melihat contoh piringan hitam yang ada di sini, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah tahap pembuatan lagu yang dilakukan oleh saudara.
Guys, jadi proses membuat vinil apa namanya, piringan hitam itu yang pertama itu pasti rekaman guys. Nih, pembuatan lagunya dulu, terus rekam kayak nada-nadanya juga kan, nada apa ini, backsound atau apa itu kan, tuh termasuk rekam suara vokal listnya. Maaf ya kalau salah. Terus yang kedua itu mixing and mastering guys. Ini tembok tuh, nggak dapat nih. Terus mixing dan mastering tuh. Terus ini volume rekaman lokal dan instrumen musik diatur sedemikian rupa atau balancing, lalu frekuensi suara diperpoles. Intinya pakai mixer tuh yang ini, yang gede banget itu loh. Terus nanti ini recording, jadilah kayak pita-pitanya nih tuh. Ini umpamanya ini tuh pita-pitanya gitu ya guys tuh. Tuh abis itu proses vinilnya itu engraving, apa itu zat-zat apa gitu ya, apa tadi ya, lupa lagi. Lupa. Ini ada dua proses kaset nih, master duplication. Jadi rekamannya tuh dimasukin ke apa maksudnya tuh, ini tuh diduplikat jadi banyak kaset gitu lah guys. Nih jadi kayak gini, jadi biar banyak. Terus ini kolam, ini ada kolamnya tadi, ada di ruangan setelahnya. Jadi itu kan untuk mendingin atau membilas piringan itu. Habis itu quality control tuh, namanya tuh apa, galvanizing. Satu mas tuh. Nih tuh. Ini pressingnya tuh. Jadi dia jadi kayak gini. Pung gitu. Terus yang terakhir jadi packingnya beserta cover. Ada juga lagu-lagu lain di luar daerah Jawa Tengah, misalnya di sebelah sana lagu Bumi Bulan, pernah dengar teman-teman ya, dari Jawa Barat. Kemudian ada juga lagu dari daerah Sumatera. Kalau teman-teman mau sambil edukasi bisa dari sebelah kanan, kiri, depan, ataupun belakang. Ruangan ini memang bisa tidur teman-teman, jadi memang ketika mau berikan ruangan untuk tidak pakai lampu flash ataupun lampu bulan. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara pertama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Rekaman teks proklamasi yang selama ini kita dengarkan bukanlah rekaman asli pada saat momen bersejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Rekaman tersebut dihasilkan melalui proses negosiasi dan upaya meyakinkan Soekarno
untuk mengucapkannya kembali dan baru kemudian direkam. Tokoh penting di balik rekaman pasca proklamasi Muhammad Yusuf Ronodipuro, jurnalis radio pada era kolonial Hindia Belanda hingga pendudukan Jepang. Dengan jasanya, dia berhasil menyebarkan. Jadi guys, ini proklamasi. Jadi rekaman ini tuh direkam H+ berapa gitulah. Pada hari H tuh nggak ada direkam guys, karena ya nggak tahu kenapa nggak berfungsi. Jadi karena dibujuk sama siapa gitu tadi untuk rekaman ulang. Nah makanya ini rekamannya tuh bersih, nggak ada tepuk tangan atau berisik-berisik. Karena ya ini rekam ulang di RRI, habis itu dikirim ke Lokananta. Sampai sekarang piringannya tuh masih ada di Lokananta. Tidak ada acuan bakunya. Jadi para penyanyi keroncong kesulitan untuk menentukan cengkok dan juga beta yang tidak bisa ya. Karena isinya adalah kritik. Kemudian di sebelah sini lagu-lagunya harus mengandung unsur nasionalisme dan pembangunan, tapi terhadap Jepang. Jadi kalau lagu-lagu itu mendeskripsikan betapa kerennya Jepang, boleh. Ya. Coba satu hal, ada keroncong Pulau Jawa, kemudian ada juga keroncong suasana desa dan lain-lain. Dan kedua lagu ini sifatnya deskriptif teman-teman, jadi nggak boleh kritis. Waktu itu masyarakat Indonesia dijejaui gitu dengan suasana yang nyaman, padahal keadaan aslinya mereka sedang dijajah oleh Jepang. Kita lanjut ke sebelah sini, silakan. Jadi kayak yang disebutin di awal ya, Lokananta tuh tempat studio rekaman foto dan juga dulu pembuatan piringan hitam. Nah sekarang piringan hitam udah nggak berproses, maksudnya tuh udah nggak lagi kan. Terus sekarang jadi tempat studio seperti biasa. Dan juga ya kayak gini tempat exhibition. Jadi ini kita bisa setel lagu gitu lah guys. Nih ini yang Coldplay dengan solo, nanti di sini ada suaranya. Dan ini beneran ada lagunya ya. Ini juga eratnya keroncong, radio dan Lokananta. Tuh RRI, ini Lokananta. Ini keroncong Moresco, keroncong yang paling ditakuti sama musisinya. Karena cengkoknya tuh tadi apa ya, cengkoknya tuh kurang jelas gitu. Sedangkan kalau misalkan pengen menang tuh, menang keroncong tuh cengkoknya harus bagus, maksudnya harus unik gitu. Nah ini Anilandiu, dia ini pribumi tapi yang diangkat oleh Belanda, makanya namanya Anilandiu. Ya guys, tadi kan
di tengahnya tuh harusnya ada kolam ya kan, cuman kolamnya udah dirombak jadi kayak gini nih. Jadi kolam itu untuk pendinginan vinilnya itu. Nah ini ruang gamelan nih. No tuh, kok nggak ada gamelan yang namanya Lokonoton? Kalau nggak salah ya, ada nama gamelan atau alat musik lah, namanya tuh Lokonoton. Nah itu tuh Lokonata tuh terinspirasi dari Lokonoton itu. Ini yang satu tuh Kenong Suan ya, Kenong ujung sana tuh yang sendirian. Terus 2 gonggong yang paling gede itu loh guys tuh. Terus yang ketiga kendang ini tuh, ini loh. Terus 4 gambang kayu, 4 ini. Terus 5 grinding kayaknya. Nah gitu ya guys, grinding. Duh nggak tahu guys yang mana guys. Ini nomor 6 nih, nomor 6 tuh rebab. 7 bonang. Terus 8 suling, 9 gender. Loh, oh yang tunggu, kayaknya ya ini nih gender, salah ya guys, kayaknya ini gender. Terus yang kecil nomor 4 tuh gambang kayu itu yang ini, yang kecil ini. Jadi ini tuh masih digunain ya guys. Sini bisa meditasi nih, ini dengerin lagu.